duduk sejenak di majelis ilmu Raudhatul min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan yang baik, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di bab yang ke-32 yang diberi judul oleh penulis kitab ini adalah Babu Fadli Dha'fatil Muslimina wal Fuqara'i al-Qabilin. Bab tentang keutamaan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak dikenal oleh manusia. Kita akan membahas hadis 259 yang isinya adalah bercerita tentang kisah 3 bayi yang bisa berbicara ketika dalam buayan. Ya. Jadi umumnya bayi atau anak kecil bisa ngomong itu kan umur sekitar berapa? Setahun atau 2 tahun? Setahun ya, mulai latihan ngomong ya. Ngomong lancar umur berapa? 5 tahun. Ya, mulai ngomong banyak ya sekitar 2 atau 3 tahunan. Ya, tapi ini ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan ada bayi umur hitungan hari, ya hitungan hari atau bulan, intinya di bawah 1 tahun, yang umumnya manusia itu belum bisa ngomong, ya umumnya bayi itu belum bisa berbicara, tetapi ada 3 bayi yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berbicara, padahal umurnya baru hitungan hari. Dalam buayan itu dalam ayunan, ya bayi masih ayunan berarti kan dia belum bisa jalan, apalagi jalan yang mungkin perhatian aja belum. Ya mari kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya adalah siapa? Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi. Ya, Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu nisbah kepada kabilah yang ada di negeri Yaman, ya, suku Daus. Jadi Abu Hurairah ini dari penduduk Yaman, tahun 7 Hijriah, tepatnya setelah perang Khaybar. Beliau datang ke kota Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan dengan Rasulullah itu hanya sekitar 3 tahun. Ya, jadi relatif singkat 3 tahun, tapi beliau menjadi periwayat hadis paling banyak di antara seluruh sahabat. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah 5.374. Ya, 5.374 hadis ya. Liti tumpang. Ya, jadi untuk menghafal supaya nggak lupa ada rumusnya. Liti tumpang. Liti 53 tumpang 74, ya 5.374 hadis. Kenapa Abu Hurairah menjadi periwayat hadis paling banyak?
fokus hanya belajar, ya, mendengar hadis dari Nabi, kemudian dicatat, kemudian diajarkan. Jadi fokus belajar, ya, tidak ada aktivitas lain, kerja, dagang, bertani, itu enggak. Bahkan beliau ketika masih menuntut ilmu, ketika bertemu dengan Rasulullah selama 3 tahun itu tidak pernah menikah, ya, belum menikah. Kapan Abu Hurairah menikah? Setelah Rasulullah wafat. Jadi 3 tahun betul-betul fokus mendengar hadis, ditulis, kemudian disampaikan kepada manusia. Maka tidak heran 3 tahun waktu yang relatif singkat, tetapi beliau Abu Hurairah ini menjadi periwayat hadis paling banyak, mengalahkan sahabat yang lain, mengalahkan Aisyah, mengalahkan Umar, mengalahkan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ya, dari sini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yatakallam fil mahdi illa salasatun." Tidak ada bayi dalam buayan yang bisa berbicara kecuali hanya 3 orang. Ya, kecuali hanya 3 orang. Yang pertama Isa bin Maryam. Yang pertama adalah Nabi Isa ketika lahir beberapa hari kemudian ibunya dituduh wanita berzina oleh orang-orang Yahudi, ya, karena Isa lahir tanpa bapak, ya, Isa lahir tanpa bapak, maka Yahudi menuduh ibunda Maryam, ya, itu sebagai pezina, wanita pezina. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buayan, baru lahir beberapa hari, beliau berbicara. Ini diabadikan di dalam surat Maryam ayat 30 sampai 33. Jadi 4 ayat. Ayat 30, 31, 32 dan 33. Ya, intinya adalah menegaskan bahwasanya Nabi Isa itu bukanlah seorang anak haram seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, qala inni Abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, yang aku diberikan kitab, yaitu apa? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Isa ini diberikan mukjizat. Ya, kalau nabi itu kan mukjizat namanya, keistimewaan yang tidak biasa untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Kalau selain nabi itu namanya karomah, ya. Selain nabi namanya karomah, keistimewaan. Dan yang namanya karomah itu tidak mesti khawariqul adat, tidak mesti harus sesuatu yang menyelisih. Mohon itu anaknya di. Tidak mesti yang namanya karomah itu sesuatu yang khawariqul adat, sesuatu yang di luar kebiasaan, tidak mesti. Misal orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, itu nggak mesti seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqamatu a'dhamul haramah. Orang yang istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas syariat, istiqamah di atas Islam, itulah haramah yang paling besar. Jadi haramah yang paling besar bukanlah orang yang bisa terbang, orang yang bisa Jumatannya di Mekah misalnya. Wong Mekah dengan sini selisihnya berapa jam? 4 jam. Kalau di sini jam 12 siang zuhur, di sana baru jam 8. Itu belum Jumatan aja, masih waktu duha, masih pagi. Jadi kalau ada orang Jumatannya di Mekah, orang Indonesia, nah
Di dalam Al-Quran surat apa tadi? Surat Maryam ayat 30 sampai 33. Kemudian yang kedua, ini yang diceritakan panjang di dalam hadis ini. Yang kedua adalah Sahibu Juraijin, bayi dalam kisah Juraij. Ya, bayi dalam kisah Juraij. Ya, siapa Juraij ini? Juraij ini adalah orang Bani Israel. Orang Bani Israel yang dia itu adalah seorang ahli ibadah, orang yang sangat tekun beribadah. Tapi sayang dia itu miskin ilmu, ya, miskin ilmu. Karena Juraijun rajulan abidan. Juraij adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana biha. Dia membuat sebuah tempat ibadah, yang mushola, ya, tempat ibadah biara atau kalau kayak kita yang mushola, ya, tempat khusus untuk ibadah. Dia bangun sampai bangunan itu tinggi, ya, tingkat. Dia fokus ibadah di situ. Pada suatu bahwa yusolli, ya, pada suatu hari Juraij ini sedang sholat. Ini dalil bahwasanya sholat itu sudah ada sejak zaman dahulu, bukan hanya zaman Nabi Muhammad SAW saja. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada syariat sholat, sudah ada syariat sholat. Syariat puasa juga ada, syariat haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Juraij ini sedang sholat, kemudian ibunya datang dan memanggil, ya Juraij, ya, dipanggil ini. Ternyata Juraij ini bimbang. Dia mengatakan di dalam hatinya, Ummi amis sholat. Jadi dia mau memenuhi panggilan ibunya, ya, mau menjawab ya, saya ada di sini misalnya, ya, atau dia meneruskan sholat. Dan sholat yang dilakukan di sini adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Seandainya sholat wajib, maka yang harus didahulukan adalah menyelesaikan sholat, karena sholat wajib itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan menerima panggilan atau menjawab panggilan itu hukumnya wajib, tapi berkaitan dengan manusia, haknya manusia, kewajiban kepada manusia. Jadi kalau sholat wajib, maka diutamakan, ya, haknya Allah, karena hak Allah muqaddamun ala haqqil abdi. Hak Allah didahulukan daripada hak manusia. Tapi yang dikerjakan Juraij ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka seharusnya kalau punya ilmu, kalau Juraij punya ilmu, harusnya membatalkan sholatnya dan menjawab panggilan ibunya. Itu seharusnya. Tapi kan sekali lagi Juraij ini miskin ilmu. Dan ini kasusnya sama kalau seandainya kita sedang sholat, ya, sedang sholat dipanggil oleh orang tua kita. Misalnya kita punya orang tua. Orang tua dengan tamu beda, ya. Kalau menjawab panggilan tamu, mau bertamu, itu ditunda nanti selesai sholat, nggak masalah, sholat sunnah. Tapi kalau panggilan orang tua, menjawabnya kan wajib, ya. Kalau kita sedang sholat sunnah, maka batalkan sholatnya, kita penuhi panggilan orang tua. Kalau kita sedang mengerjakan sholat wajib, ya, sholat wajib, misalnya di rumah, orang tua kita memanggil, maka yang didahulukan adalah menyelesaikan sholat wajibnya, karena itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah harus didahulukan daripada hak orang tua. Kalau sholat sunnah, batalkan sholatnya. Juraij ini sholat sunnah
Jurej ini berkata di dalam hati dia bimbang. Inilah orang yang tidak punya ilmu pasti selalu dihinggapi keraguan. Orang kalau tidak punya ilmu pasti dia selalu ragu, selalu bimbang di dalam hidupnya. Maka obat dari keraguan, obat dari kebimbangan, obat dari kegelisahan adalah apa? Ilmu. Ya, ada ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ada ilmu aslu kulli khairin. Kata para ulama, ilmu itu adalah pokok segala kebaikan. Wal jahlu aslu kulli syururin. Sebaliknya, kebodohan adalah pokok segala kejelekan. Ya, pokok dari